Hello, sugeng enjang, sugeng siang, sugeng dalu, katur kabeh kang kersa nonton video iki. Aku lan kanca-kanca kelompok 7, kelas 7E, kang wektu iki sekolah ana ing Pawiyatan SMP Regina Pacis, Surakarta. Jenengku Hosana, nomor absen 17. Banjur Rio, nomor absen 4. Banjur Aldov, nomor absen 2. Lan kang pungkasan, Rael nomor absen 17. Hai konco-konco, ning video iki kita bakal ngrembug babagan kesehatan lan kesejahteraan bangsa. Apa Indonesia wis makmur sawise 76 kamardikaan? Apa Indonesia wis duwe kesehatan lan kesejahteraan sing apik? Ayo ditonton, check it out. Apakah kesejahteraan bangsa Indonesia sudah merata? Apa sih yang dimaksud dengan sejahtera? Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti dalam istilah umum. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, dalam ekonomi. Sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Ciri-ciri sejahtera: terpenuhinya segala kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, mendapat penanganan medis atau memiliki jaminan kesehatan yang baik sebab memiliki kemampuan untuk membiayai pengobatannya, mendapat pendidikan yang layak sebab mampu membiayai layanan pendidikan yang dibutuhkan. Rendahnya tinggi kriminalitas di suatu kelompok masyarakat. Tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi. Memiliki jaminan sosial saat memasuki usia tidak produktif atau lansia. Kesejahteraan yang belum merata. Banyak masyarakat di pelosok Indonesia belum mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Banyak masyarakat yang belum bisa merasakan kesehatan pendidikan, memiliki ekonomi yang baik, serta belum dalam keadaan makmur. Tidak dilaksanakannya kewajiban merupakan salah satu penyebab mengapa kesejahteraan masyarakat Indonesia belum merata. Contohnya kewajiban untuk membayar pajak. Banyak masyarakat yang belum membayar pajak tepat waktu. Hal ini pun berdampak pada berhentinya pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya untuk mensejahterakan rakyat. Selain tidak membayar pajak, tidak melaksanakan kewajiban menaati norma yang berlaku juga penyebab mengapa kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak merata. Contohnya tidak melaksanakan norma hukum. Banyak masyarakat yang melakukan tindak kejahatan, contohnya korupsi. Dan tentu dampak negatif dari tindakan ini akan mengancam kesejahteraan menurun. Hadirnya online shop dan e-commerce ditambah kemudahan transaksi online bikin godaan berbelanja semakin besar ya sahabat. Tapi seringkali kita membeli tanpa berpikir panjang loh. Akhirnya barang malah tidak terpakai. Penyebabnya karena kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidup kita. Keinginan juga sebenarnya harus dipenuhi untuk mencapai kepuasan. Tapi kebutuhan harus lebih diutamakan. Nah, untuk membantu mengelola kebutuhan dan keinginan kamu, simak yuk tip-tip berikut. Jangan terhipnotis sama merek. Kurangi waktu nongkrong di restoran. Cintai hidup kamu dan dahulukan kebutuhanmu. Buat rencana mingguan agar hidupmu teratur. Banyak masyarakat yang lebih suka untuk memakai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Jika semakin banyak masyarakat yang lebih suka memakai produk luar negeri, maka pasar lokal pun akan mendapatkan kerugian. Sebanyak 60% orang Indonesia lebih memilih untuk membeli dan memakai produk luar negeri. Maka, hanya 40% orang Indonesia yang membeli dan memakai produk dalam negeri. Mengapa orang Indonesia lebih tertarik kepada produk luar negeri?
Jawabannya adalah karena di mata kaum remaja milenial, produk luar negeri lebih bagus dan rapi daripada produk dalam negeri. Walau faktanya, produk Indonesia saat ini telah berkualitas dan lebih baik, serta siap bersaing dengan produk luar negeri. Dampak yang terjadi jika orang Indonesia lebih menyukai membeli dan memakai produk luar negeri adalah ruginya pasar lokal di Indonesia dan produk asli Indonesia akan ditinggalkan. 95% orang Indonesia kurang makan sayur dan buah. Spesialis gizi klinik Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Dr. Diana F. Suganda SPKG, mengatakan konsumsi buah dan sayur orang Indonesia memperhatikan berdasarkan data-data mengenai asupan harian secara total yang ada pada riset kesehatan dasar Riskesdas 2018. Proporsi konsumsi buah dan sayur masyarakat di tanah air kurang dari 5 porsi per hari. Tidak kaget jika kemudian melihat prevalensi penyakit tidak menular PTM yang juga meningkat dalam kurun 5 tahun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penyakit menular yang justru mengalami penurunan. Ispa, malaria, diare berkurang, namun penyakit tidak menular meningkat. Biasanya penyakit ini disebabkan lifestyle atau perubahan tingkat laku penyakit-penyakit tidak menular yang meningkat tersebut terdiri dari kanker, stroke, ginjal kronik, diabetes mellitus, hipertensi, dan kesehatan mental. Percepatan infrastruktur. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. 2. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. 3. Pengembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa. 4. Perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Perkembangan sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Solusi yang dapat dilakukan generasi muda dalam menangani permasalahan kesejahteraan yang belum merata adalah 1. Tingkatkan literasi. Kalau dilihat dari riset World's Most Literate Nation Ranked 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Padahal, dari segi infrastruktur untuk membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Selain buku, kemudahan teknologi seperti buku online seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mulai membiasakan membaca. 2. Terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Dunia ini semakin dinamis. Keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kamu bisa melatihnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop untuk berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinanmu. Kamu juga dapat bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial yang membiasakanmu untuk menerima perbedaan pendapat, lebih peka terhadap lingkungan, dan aktif dalam diskusi. 3. Berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Sekarang banyak local heroes, komunitas maupun organisasi non-profit yang sudah bergerak memberikan solusi bagi isu sosial di Indonesia.
mulai dari pendidikan, lingkungan hingga kemanusiaan. Kamu bisa ikut serta menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang ada di daerahmu sesuai dengan minatmu. Mulai dari mengajar anak-anak kurang mampu, menjadi pendamping untuk orang yang masalah kejiwaan, hingga aksi sapu pantai. The conclusion is that we must always carry out our obligations, such as paying taxes and others. We must be able to make a list of needs and wants, so that we can control our welfare in the economic minute. We must pay attention to our health, such as eating vegetables and fruit, so that we can work and can help the welfare of vegetable and food traders. We should prefer to buy and use Indonesian product so that the local market in Indonesia does not suffer losses. We invite all young people to carry out activities that can support the health and welfare of the Indonesian people. By doing activities that are not wasteful and love their needs more than their desires, besides that we can also support the health and welfare of the community by loving local products more than foreign products. I didn't think we had reached the end of the event, but don't be sad because we will back again in the next integrated learning. Wait for us. Don't forget to also click the like button and subscribe. Don't forget to turn on the bell too. See you next time.